bilang sama kau ya Borjong, gak usah muncung kau ngomong-ngomong, alah mereka juga kau bela, kau juga pembela Nikita Mirzani sama Doktip. Memang iya pembela, tapi seharusnya kalau memang dikatakan bersalah, dua pihak harus bersalah. Dari kubu sirkus bersalah, di kubu sini bersalah. Oh, mata kau ada nggak nengok di sosial media ini berseleweran video-video sirkus in the gang yang sudah mengakui produknya overclaim? Ditengok biji mata kau nggak? Mereka sendiri mengakui produknya itu overclaim. Ada nggak kau katakan mereka salah? Logika manusia berpikir aja. Kalau kau memang punya akal sehat dan logika, kau akan mengatakan mereka salah. Kalau enggak, mungkin muncung kau dibayar, makanya kau tetap membela yang salah. Memang nggak salah kau membela pihaknya sirkus in the gang dan antek-anteknya. Awak juga nggak salah membela Doktip sama Nikita Mirzani. Tapi kalau memang sudah kenyataan kebenaran itu terbukti dan kesalahan itu diakui suatu pihak, apakah akan tetap mengatakan mereka benar? Mereka sudah mengakui produknya itu overclaim dan salah, tapi kau tetap masih mengatakan mereka benar. Dan sejauh ini aku tengok kalau pembela Doktip sama Nikita Mirzani selalu mengatakan kalau memang disalahkan ya dua-duanya dong salah, jangan satu doang. Yang punya produk aja sudah mengakui kesalahan, datanglah kau sosok jadi pembela kebenaran. Mana logika kau? Isi 30 masukin sekarang, harga isi 30, siap-siap shock. Isi 30, menjerit melejit kalian. Dari 5.400.000 sayang, 5.400.000. Dari 5.400.000, coba kasih berapa harganya sekarang? Karena ini bukan masker murah sayang, ini masker mahal, tapi kasih harga sedekah-sedekah aja. Isi 30 ya, sleeping masknya ya. Isi 30 cuma 190. Guys, aku mau nangis sama harganya. Cit kalian. Dari 5.400.000 sayang, 5.400.000. Dari 5.400.000, coba. Harga normal maskernya aja luar biasa. Masker dengan turun harganya pun luar biasa. Jangan-jangan tuh masker bisa menyaring radioaktif dari nuklir sampai kentut biawak kali. Saya setuju sekali apa dikatakan oleh Bang Abdul, bahwa sebenarnya tidak hanya Nikita Mirzani yang dijadikan tersangka, tapi mereka yang mengakui bahwa produknya overclaim. Sudah banyak video bertebaran di sosial media saat mereka mengatakan bahwa produknya overclaim. Dan satu hal, setiap orang itu berhak untuk mengutarakan pendapatnya. Setiap orang bebas untuk berpendapat tanpa bisa dibatasi, nggak bisa dihalangi dengan cara apapun. Dan Bang Abdul sini tampil untuk memberikan pembelaan kepada Nikita Mirzani dan juga Doktip. Yang kedua, masker yang dijual oleh Sela Sokia. Menurut kalian bagaimana sih soal pemberian harga dari Ibu Sela Sokia? Dari 5.400.000 per 30 pieces, kok tiba-tiba terjun bebas menjadi Rp190.000 per 30 pieces? Dan saya mau bertanya, untuk para pedagang, kalian ada aturan gak sih untuk menentukan harga suatu produk? Ada aturan dari pemerintah nggak? Atau memang kalian bebas untuk menentukan harga setiap produk? Mungkin ada undang-undang konsumen atau apapun itu, bisa tulis di kolom komentar, karena kita juga perlu tahu soal tata cara atau aturan soal pembelian harga untuk setiap produk dari para pedagang. Nyenggol NM tapi nggak direspon. Ya nggak direspon lah, orang di penjerong. Kayak mana ya kan? Kenapa? Masih aja kau nggak move on? Idola kau di penjerong. Semoga Bopeng buruan nyusul, amin. Mungkin abis lebaran si Bopeng sama si O masuk ya. Ini nutup kasus yang mana yang mau ditutup? Ngerti-ngertian kau ngomong kasus ini, kasus itu, sok-sok kasus. Sok si paling kasus kau. Katanya Niki Bull mau dibela pengacara. Ya biar aja, Bang Hotman itu lagi sakit. Bang Hotman harus care terhadap dirinya dulu. Kalau Bang Hotman saja sakit, harus care pada dirinya dulu. Masa dia mau care sama orang sakit lainnya? Kesel gak lo? Lo kesel ya gue ngomong ya? Kan? Gue live ini mau ngomongin Lisong ya. Lu pancing-pancing gue julid sih, nanti lu kebakar sendiri. Ini belum buka puasa, nanti kau minum kepanasan. Mbak Sansabella yang terus-menerus untuk menyerang Nikita Mirzani. Ada komentar dari netizen, kasihan nggak pernah ditanggapin oleh Nikita Mirzani. Kemudian kata Mbak Sansabella, lah iyalah, kan dia udah di penjerong. Ya pasti nggak akan pernah nanggapin
perkataan saya. Padahal maksud dari netizen ini ya, sebelum Nikita Mirzani, jauh-jauh hari sebelumnya, setiap kali Salsabella ini speak up, itu nggak pernah ditangkapin sedikit pun oleh Nikita Mirzani. Oleh karena itu, ketika Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka kemudian ditahan, mulailah Mbak Salsabella ini ngegas ya, setiap hari membahas terus tentang Nikita Mirzani. Ada saja pembahasannya yang mungkin sedang meluapkan emosi, kekecewaan gitu ya. Karena sebelumnya diduga pernah ada sesuatu dengan Nikita Mirzani yang tidak diberikan oleh Nikita Mirzani kepada Mbak Salsabella. Ingat, roda itu berputar. Gak ada yang tahu nasib kita ke depan seperti apa. Kayak merusak, ingredientnya itu nggak merusak muka. Lagian ya netizen ya, aku yakin banget. Itulah kalau udah temen, ya kan? Pasti Mau dibela. apapun itu dibela. Jadi kalian mendengar nggak sih penjelasan tentang overclaims dari mulutnya ibu ini yang nggak jelas dia ngomong apa? Dia bilang nggak ada produk yang overclaim. Masa sih? Jelas-jelas di produk-produk selebgram itu bilang produknya misalnya nih, kasih contoh. Bilangnya niacinamide-nya ada 10%, pas dicoba nggak ada niacinamide-nya. Itu yang namanya overclaim. Ibarat kata nih kan, udah menghabiskan uang untuk beli anggur, ternyata yang dikasih kelengkeng, kan beda harga. Itu loh yang dipermasalahin. Terus malah si ibu ini bilang, namanya orang jualan, mau modal sekecil-kecilnya dan dijual semahal-mahalnya gitu kan. Bahasanya dia bilang, mau untung sebanyak-banyaknya. Ya nggak gitu juga, ya nggak nipu juga. Produk harga 20.000 dijual ke 2 juta, ya kan namanya kagak masuk akal. Itu kan yang dipermasalahin. Kelihatan kan kak guys, dari geng sana kayak begini semua pikirannya tuh. Aduh, padahal katanya pengusaha, kenapa begini pikirannya? Kirain gimana sih? Itu aku malas banget ya buka TikTok itu ngelihat yang kayak begini-begini, tapi muncul. Jadinya kan aku mau ngomong, mau speak up tentang ini gitu loh. Satu geng udah nggak bener ini, mendukung sesuatu yang salah. Kalau udah salah tuh udah diem, gak usah banyak omong. Kelihatan kan? Udah penjelasannya juga ngarung kidul kemana-mana. Udah guys, kita tuh harus menerapkan namanya cancel. Kita harus stop follow orang-orang yang kayak gini. Bisnis boleh, tapi ya jangan merugikan orang lain juga. Untung sebanyak-banyaknya nggak apa-apa ya, tapi jual produk yang bagus. Jangan kalian tipu orang-orang yang udah nabung ya kan, mau beli produk bagus, ternyata dapat produknya ya produk murah yang dijual mahal. Cuman nge-branding aja tapi isinya nggak ada. Udah stop beli produk-produk kayak gitu ya. Kita lebih pintar sebagai netizen, sayangnya duit kalian. Tuh, kenapa mereka tuh pakai buzzer? Karena ya owner-owner atau siapalah itu satu geng semuanya nggak bisa public speaking yang baik. Mereka tuh kalau ngomong kayak begini, kelihatan kan? Namanya Mbak Jessica Barnett. Ada banyak sekali statement tentang pernyataan dari Ibu FS. Ibu ngomong apa sih? Ngomongnya ngalor ngidul. Makanya di captionnya tertulis, ngomong apa sih bun? Kalau teman mau salah atau benar, pasti akan dibela. Itu kan kata Mbak Jessica kepada Ibu FS. Padahal sudah jelas di situ ada produk. Tadi sudah dikasih contoh. Katanya ada niacinamide 10%. Ternyata setelah dicek lab nggak ada kandungan niacinamide-nya. Itu kan salah satu contoh overclaim. Kemudian ada juga pernyataan dari Ibu FS yang disanggah oleh Mbak Jessica. Terserah penjual dong, dengan modal sekecil-kecilnya, dengan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi ya nggak gitu juga kali ngasih harga. Contohnya tadi masker, kalau tidak salah dari 5.400.000 per 30 pieces jadi 190.000 per 30 pieces. Itu kan perbedaan harganya jauh banget guys.